Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang-kurang semangat. Dalam ucapan salam itu, satu nafas mengandung 3 doa. Maka mengucapkan salam itu hukumnya sunat, tetapi orang yang mendengarkan salam wajib hukumnya menjawab. Kita doakan yang paling besar suaranya menjawab. Kalau belum ketemu jodohnya, maka setelah ini ketemu jodohnya. Kalau sudah ketemu jodohnya, kita doakan mudah-mudahan pasangannya tidak selingkuh. Saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang selingkuh. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Assalatu wassalamu ala rasulinal karim, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan orang tua kita, Bapak Kepala Desa Topore. Beliau ini selama saya tugas di Kecamatan Papalang, beliau kepala desa yang paling sering saya ketemu. Ketemu di masjid, ketemu di acara pengantin, ketemu di mana-mana selalu ketemu dengan beliau. Mungkin karena kantor saya dengan kantornya bertetangga. Saya hormati barangkali hadir Pak Desa Sukadamai, keluarga besar dari kedua mempelai, kepada seluruh undangan yang sempat hadir, dan teristimewa kepada raja dan ratu kita hari ini. Banyaknya orang cantik di sini, banyaknya orang gagah di sini. Yang paling menarik perhatian kita adalah saudara Agus Salim yang pura-pura tidak mau senyum, dan saudari Rasni yang juga memaksakan diri untuk tidak senyum. Dari tadi pandangan orang selalu melihat ke pintu gerbang, menunggu kapan datangnya raja dan ratu yang baru saja kita lantik sama-sama. Tadi acara kita diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini adik kita masih kecil. Insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi qari'ahnya nanti Kecamatan Papalang. Ayat yang dibacakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini ayat sudah sering kita dengar di pengantin, dan mungkin sudah banyak penjelasan dari ustaz-ustaz kita pada saat nasihat pernikahan. Tetapi poinnya ayat ini mengingatkan kepada saya dan mengingatkan kepada kita semua, dan terus khusus kepada saudara Agus Salim dan saudari Rasni, bahwa ternyata ayat ini mengatakan orang yang duduk di sampingmu ini adalah ayat-ayat Allah. Karena Agus Salim sadar, tahu bahwa istrinya adalah ayat-ayat Allah, maka Agus Salim tidak akan berani mengkhianati istrinya. Rasulullah mengatakan, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhastumuhunna bi kalimatillah wa ahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Nabi mengatakan, khawatirlah, hati-hatilah engkau terhadap urusan perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu engkau ambil dengan kalimat la ilaha illallah wa ahlaltum furujahunna. Dihalalkan bagimu kehormatannya bi kalimatil la ilaha illallah, dengan juga kalimat la. Karena Rasni sudah sadar dan tahu bahwa suaminya adalah ayat-ayat Allah, maka yakin dan percaya Rasni tidak berani membentak suaminya.
Dan Rasni tidak akan berani keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Karena tidaklah seorang istri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya, melainkan setiap langkah kakinya akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, teristimewa kepada kedua mempelai yang hari ini kita jadikan sebagai raja dan ratu. Saya ingin mengawali dengan sebuah kisah. Pernah terjadi suatu waktu Umar bin Khattab kedatangan seorang tamu. Tamu ini datang dengan tujuan ingin mengadukan istrinya. Karena istrinya selalu marah-marah, istrinya terlalu cerewet. Maka sahabat ini datang ingin menemui Umar bin Khattab dan ingin mengadukan istrinya. Dari jauh dia lihat, oh ternyata sendalnya Umar ada di depan pintunya. Maka dia yakin bahwa saya akan bertemu dengan Umar dan saya akan menyampaikan kepada Umar perihal tentang istri saya yang selalu marah-marah. Begitu sampai di depan pintunya Umar, dia dengar dari dalam ada suara orang mengamuk. Ternyata dia perhatikan istrinya Umar juga lagi marah-marah sama Umar bin Khattab. Bahkan lebih ganas daripada istrinya sahabat yang mau datang mengadu tadi ini. Akhirnya tidak jadi mengadu. Dia berpikir ternyata lebih ganas lagi istrinya Umar di dalam ini. Pulang ke rumahnya. Besoknya ketemu dengan Umar bin Khattab. Ketemu di pasar. Dia bilang ini sahabat, wahai Amirul Mukminin Umar, kemarin itu mau kak datang di rumah tak mengeluh, mau kak datang curhat. Dia bilang, Umar kenapa ki? Dia bilang itu istriku cerewet sekali, suka marah-marah di rumah. Tapi tidak jadi kak mengeluh, kenapa? Karena saya dengar istri tak ternyata lebih galak lagi istrimu daripada istriku. Akhirnya saya mengurungkan niat, saya kembali, saya tidak berani lagi datang mengadu. Kemudian sahabat ini berkata, saya heran sebenarnya Umar. Kamu ini adalah seorang pemimpin, seorang presiden pada saat itu. Dan ketika engkau rapat dan engkau ngomong, tidak ada orang yang berani membantah ucapanmu. Tetapi kenapa ketika istrimu marah-marah, kamu hanya diam, tidak berani melawan? Jangan-jangan ini kamu sudah termasuk juga istri. Ikatan suami takut istri. Ternyata Umar mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, dan inilah poinnya pertemuan kita hari ini, wahai Agus Salim, wahai Rasni, dan kita semua. Ternyata Umar memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua. Apa kata Umar bin Khattab? Saya tidak melawan ketika istri saya marah, bukan karena saya takut kepada istri saya. Bukan karena saya termasuk laki-laki ikatan suami takut istri. Tetapi saya tidak melawan dan saya tidak mau marah ketika istri saya cerewet. Ketika istri saya mengamuk, marah-marah, saya tidak mau marah. Karena ada 5 alasannya. Pertama, kata Umar, karena istri saya lah sehingga saya terhindar dari dosa. Saya tidak lagi melirik perempuan-perempuan lain. Kenapa? Karena di rumah saya sudah ada perempuan yang saya cintai. Dialah istri saya. Apa pelajarannya di sini? Bahwa ternyata memang seorang suami tidak layak lagi terlalu memperhatikan perempuan lain ketika sudah ada istrinya. Nabi mengajarkan begini. Ketika engkau keluar rumah, lalu engkau tergoda karena melihat perempuan cantik di luar sana, maka segeralah engkau kembali ke rumahmu. Kenapa? Karena apa yang ada di perempuan yang engkau lihat di luar sana, ada juga di istrimu itu. Karena ternyata leher di ke atas yang beda, leher ke bawah ini sama semua ji. Kalaupun ada yang beda, paling ekspresinya yang beda. Bahkan bisa jadi lebih berbobot yang ada di rumah. Mungkin yang di luar yang kita lihat mungkin bobotnya hanya 47 kilo.
Kalau di rumah mungkin sudah 74 kilo. Lebih tinggi bobotnya. Maka Nabi mengajarkan, ketika engkau tergoda melihat perempuan di luar sana, maka segeralah engkau kembali ke rumahmu. Karena apa yang ada di perempuan itu juga yang ada pada istrimu. Makanya istri itu diharamkan puasa rasmi, haram hukumnya puasa sunat kalau tidak ada izin dari Agus Salim. Jangan sampai Agus Salim keluar rumah, lihat perempuan cantik di luar, pulang mau makan siang, mau juga tidur siang. Maka tidak boleh perempuan puasa sunat tanpa seizin suaminya. Kemudian perempuan ketika keluar rumah, suaminya keluar rumah, seyogianya perempuan di rumah merawat diri. Tidak harus berdandan seperti kalau mau ke pengantin. Tetapi paling tidak merawat diri, Ki. Ingat, Ki, Bu. Itu pelakor di luar gentayangan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan pelakor lebih angker daripada kuburan. Jangan sampai keluar suami tak lihat perempuan cantik di luar, pulang ke rumah ternyata didapat istrinya di jidatnya ada salompas, di lehernya bau balsem, di tangannya bau minyak angin, di perutnya GPU, bajunya bau asap. Bagaimana mau suami tak kembali ke rumah? Maka perempuan wajib hukumnya merawat diri di rumah, tidak harus di make up. Ya. Yang kedua kata Umar, apa kata Umar? Saya tidak berani marah kepada istri saya pada saat istri saya marah, karena istri saya lah yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak-anak saya. Inilah peranan perempuan yang sangat besar yang terkadang dilupakan oleh suami. Banyak suami bilang itu sudah tugasnya perempuan. Padahal Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh sahabat, man akramun nas, siapa yang paling berhak saya hormati, kata sahabat. Nabi mengatakan ummuka. Summa man, siapa lagi? Ummuka. Summa man, siapa lagi? Ummuka. Nanti keempat kalinya baru Nabi mengatakan abuka. Berarti 3 kali ibu, 1 kali bapak. Ini juga sering dimaknai orang 3 ibu 1 bapak. Tetapi bukan itu maksudnya Nabi. Kenapa 3 derajatnya ibu dibandingkan dengan bapak? Ada 3 tugasnya seorang ibu yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Yang pertama, tugasnya seorang perempuan yang tidak bisa digantikan oleh seorang laki-laki. Dan inilah yang membuat Umar hormat kepada istrinya. Karena istrilah yang mengandung anak-anaknya. Tidak ada laki-laki yang mengandung, Pak. Kalaupun ada hanya menyerupai orang mengandung, tetapi tidak ada laki-laki yang mengandung. Istrilah yang melahirkan, dan istrilah yang bertugas merawat dan membesarkan anak-anaknya. Ini yang terkadang kita kurang sadari terhadap bebannya seorang perempuan. Coba Maki rasakan bagaimana beratnya merawat anak-anak. Biasanya laki-laki, bapak-bapak, kalau disuruh jaga anak baru istrinya ke pasar, baru 30 menit menelpon pulang, Ki, cepat rewel anakmu. Itu beratnya tugasnya perempuan. Maka Umar mengatakan, hargailah istrimu, karena dialah yang mengandung, dia yang melahirkan, dia juga yang membesarkan anak-anakmu. Yang ketiga kata Umar, karena dialah yang menjaga harta saya. Jadi tugasnya laki-laki itu, Pak, cari nafkah. Ya. Kalau ada uang tak kasih istri, tak pegangi. Jangan khawatir, Pak, insya Allah habis gitu. Ya. Karena memang tahu perempuan seperti ember bocor. Lewat penjual bakso nak panggil. Lewat penjual somai nak panggil. Lewat penjual kokek nak panggil. Bahkan buka Facebook, dapat tas, pesan lagi lewat online. Seorang perempuan wajib hukumnya mengelola keuangan suaminya dengan baik. Jadi kalau mau kita percaya suami tak pegang uang, kelola dengan baik. Jadi tugasnya suami cari nafkah, tugasnya istri mengelola hartanya suaminya dengan baik. Ya. Tetapi ada memang tong itu, Pak, laki-laki kikir gelang. Biar sama istrinya kikir juga. Mungkin ada di sini, cuma tidak ketahui yang mana tempat duduknya. Ya. Laki-laki yang kikir kepada istrinya itu boleh dicuri.
uangnya sekadar untuk dipakai belanja. Apakah berdosa ki? Ya berdosa ki karena mencuri ki. Tapi biarkan Tommy nanti lebaran minta maaf ki, sampaikan itu dulu Pak. Minta maaf Kak, uang tak selalu hilang, bukan babi ngepet yang ngambil, tapi mami ngepet. Ya. Yang keempat kata Umar, karena istri saya lah yang selalu menyiapkan makanan kesukaan saya. Jadi salah satu tugasnya seorang istri itu rasanya harus pintar memasak. Karena ada tuh perempuan ratusan juta uang panaiknya, nah biar air masak hangus di. Ya. Itu tuh mina tinggi uang panaikmu supaya pintar kau memasak, supaya suamimu betah di rumah. Jangan mengandalkan belanja di luar, beli barang jadi. Ya. Tidak ada berkahnya rumah tangga kalau seorang istri hanya selalu beli barang jadi, biar cobek-cobek nah beli juga dari luar. Tidak pernah memasak untuk suaminya. Maka salah satu hal penting dimiliki oleh seorang perempuan harus pandai memasak. Tapi insya Allah Rasni pasti pintar memasak dan sudah tahu pasti seleranya Agus Salim. Yang terakhir kata Umar, kenapa saya tidak marah kepada istri saya? Karena gara-gara istri saya lah maka penampilan saya selalu terjaga. Karena kita ini laki-laki Pak sembrono berpakaian. Biasa sudah makin berpakaian merasa makin rapi. Nah, istri kita bilang ganti itu baju tak Pak. Seperti kuliah umbul-umbul. Dan di atas merah yang di bawah kuning. Ya. Karena perempuan memang itu perhatian kepada suaminya. Maka Umar mengatakan, hargailah istrimu karena 5 itu tadi. Istrimu lah sehingga engkau tidak berzina. Istrimu lah yang menjaga, melahirkan dan membesarkan anakmu. Istrimu lah yang menjaga hartamu. Istrimu lah yang menjaga kehormatanmu. Istrimu lah yang menjaga, menyiapkan kebutuhanmu. Maka Umar mengatakan, walaupun saya dikenal pemberani, tetapi saya tidak mau marah kepada istri saya, karena saya menghargai istri saya karena jasa-jasanya itu tadi. Saya kira ini Pak, singkat yang mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita peroleh. Kita doakan bersama, mudah-mudahan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan yang terpenting menjadi keluarga yang senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang dikaruniai oleh Allah keturunan yang saleh dan saleha, berbakti kepada agama, bangsa,